Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Az-Zahra. Pemirsa, di era digital seperti sekarang, berita datang begitu cepat dari berbagai arah. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, tantangan besar bagi media bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling akurat dan bisa dipercaya. Karena itulah, divisi pemberitaan di banyak redaksi modern mulai menerapkan 3 pendekatan penting dalam manajemen produksi berita, yaitu Computer Assisted Reporting atau CAR, jurnalis data, dan jurnalis sains. 3 metode ini saling melengkapi untuk menciptakan berita yang tidak hanya informatif, tapi juga mendalam dan berdampak bagi publik. Manajemen dalam produksi berita berarti bagaimana redaksi mengatur seluruh proses mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan hingga penyiaran berita. Semua tahap ini harus berjalan terkoordinasi agar hasil sesuai dengan standar jurnalistik dan kebutuhan audiens. Proses ini biasanya dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi mencakup perencanaan berita, penentuan tema, serta pengumpulan bahan dan data awal. Tahap produksi adalah inti kegiatan di mana reporter melakukan liputan dan menyusun naskah, sementara pasca produksi mencakup proses penyuntingan, verifikasi data, dan pengemasan berita sebelum disiarkan. Dalam praktiknya, banyak media kini memanfaatkan Computer Assisted Reporting atau CAR untuk memperkuat akurasi dan kecepatan liputan. Teknik ini menggunakan komputer untuk membantu jurnalis dalam mengumpulkan dan menganalisis data. CAR pertama kali digunakan pada tahun 1952 oleh stasiun televisi CBS di Amerika Serikat saat mereka memanfaatkan komputer Unified Eye untuk memprediksi hasil pemilu. Seiring perkembangan teknologi di tahun 1980-an, para jurnalis mulai menggunakan perangkat lunak seperti Excel untuk menganalisis data, keuangan, pemilu, dan kriminalitas. Tujuan utama CAR adalah meningkatkan akurasi liputan, mempercepat pengolahan data, memperluas akses informasi publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas sosial. Dengan bantuan teknologi, jurnalis dapat lebih mudah memverifikasi informasi dan menghasilkan berita yang berbasis data nyata. Selain CAR, ada juga jurnalisme data yang kini menjadi tren penting dalam dunia media. Jurnalisme data berfokus pada penggunaan dan analisis kumpulan data besar atau big data untuk menemukan dan menyampaikan fakta yang akurat kepada publik. Data yang digunakan bisa berasal dari lembaga pemerintah, riset publik, maupun sumber terbuka lainnya. Dalam penerapannya, jurnalisme data harus memastikan 3 hal utama, yaitu reliabilitas, kredibilitas, dan validitas data. Artinya data harus konsisten, bersumber dari pihak yang dapat dipercaya, serta benar secara faktual. Jurnalisme data membantu publik melihat kebenaran melalui angka dan bukti, bukan sekadar opini atau narasi. Kemudian, pendekatan ketiga yang juga sangat penting adalah jurnalisme sains. Kalau jurnalisme umum lebih fokus pada hal-hal yang aktual dan cepat diberitakan, jurnalis sains justru menekankan ketepatan dan kedalaman informasi. Di sini, yang paling penting bukan sekedar cepat, tapi tepat dan dalam. Jurnalisme sains berusaha menjelaskan hasil penelitian, penemuan teknologi, atau isu-isu ilmiah dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat tanpa mengubah makna atau kebenaran ilmiahnya. Bisa dibilang, jurnalisme sains adalah jembatan antara dunia ilmuwan dan masyarakat, karena jika ilmuwan berbicara dengan istilah yang rumit, belum tentu masyarakat langsung paham. Tugas jurnalis sains adalah menerjemahkan hal-hal yang kompleks menjadi lebih sederhana, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan utama jurnalis sains adalah meningkatkan literasi sains masyarakat, yaitu kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi ilmiah secara rasional. Ini sangat penting apalagi di zaman sekarang, ketika berita hoax dan pseudoscience mudah tersebar di media sosial. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang lebih percaya pada berita viral ketimbang hasil riset ilmiah yang sudah terbukti. Karena itu, jurnalis sains memiliki peran besar untuk membantu masyarakat berpikir lebih kritis dan memahami konteks di balik fakta. Misalnya, ketika melopor isu pemanasan global, jurnalis sains tidak hanya mengatakan bahwa bumi semakin panas, tapi juga menjelaskan mengapa itu terjadi, apa dampaknya bagi manusia, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Dengan begitu, berita yang disajikan bukan hanya informatif, tapi juga edukatif dan menggerakkan masyarakat untuk peduli.
Dalam menjalankan semua proses tersebut, divisi pemberitaan dan departemen produksi memiliki peran penting. Di dalamnya adalah pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, editor, reporter, kameramen, hingga news anchor, yang semua bekerja secara terorganisasi. Departemen produksi bertanggung jawab atas pengolahan peralatan, editing, pengemasan, program, serta kreativitas visual dan audio agar berita lebih menarik dan mudah dipahami penonton. Pemirsa, sinergi antara CER, jurnalisme data, dan jurnalisme sains bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana media berkomitmen menjaga akurasi, transparansi, dan kepercayaan publik. Dengan manajemen produksi berita yang terencana dan profesional, jurnalisme tidak hanya menyampaikan kabar, tapi juga berperan sebagai penjaga pengetahuan dan pencerahan bangsa. Saya Nadia Zahra, melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.